Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya masih membahas tentang upaya penyelesaian Saudari Indah Wahyu Widiawati. Kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, dalam hal ini dalam upaya resolusi dan cara-cara atau pedoman penyelesaian konflik manajemen di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara-cara yang objektif, dan kami meminta agar Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo memiliki itikat baik dan bagaimana mengambil keputusan secara strategik, ya, sebagaimana yang disampaikan Profesor Salusu. Ini adalah sebagai wacana saya di dalam upaya memberikan pandangan pengambilan keputusan strategik organisasi. Bukannya kami menggurui, tetapi di dalam hal membuat kebijakan, paling tidak seorang pemimpin organisasi memiliki beberapa daftar model atau kata-kata awal untuk keperluan tujuan strategik dan korelasi antara implementasi strategik dan teori. Di sini secara khusus saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang tiada terputus-putusnya saya tujukan kepada semua pihak, kepada semua pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang telah membantu kami di dalam memberikan staffing over, atau mungkin barangkali nanti kami di dalam hal memberikan masukan atau dorongan di dalam melandasi rekomendasi permediasi. Di sini kami tidak memiliki dasar-dasar atau aspek yang memberikan pemikiran atau power of abuse atau memberikan alternatif lain atau solusi atau resolusi. Dalam hal ini memegang beberapa hal yang mungkin saya tidak mampu, maka saya dalam hal ini, dalam asosiasi ini kami minta adanya suatu pembukaan dialog yang tidak mengenal lelah, dan saya akan mendampingi berbagai diskursus yang akan kita dialogkan dalam hal upaya penyelesaian Manajemen Development Institute untuk ikut turun tangan di dalam hal saat mana terakhir dalam hal perampungan atau resolusi permasalahan dan pandangan-pandangan yang mengerucut. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak. Dalam making decision, kita membutuhkan perhatian khusus dan tanggapan yang positif. Dalam hal membuka wacana ini, saya ingin menyatakan rasa terima kasih saya yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak, terutama adalah Bapak Sarpan, Kepala Dinas Pendidikan waktu itu, Pak Jayu Setianto, atas bimbingannya, atas kesadarannya, kepada Bapak Muhammad Sutopo mungkin yang telah memberikan pandangan-pandangan bagaimana kita harus menahan diri, sehingga di dalam penyampaian beberapa hal demikian rupa kami juga meminta data-data terkait bagaimana kesibukan kerja yang saudara-saudara sampaikan kepada kami, dan kesempatan kepada kami untuk berterima kasih atas beberapa pandangan yang menggambarkan bagaimana hubungan dan konsep manajemen strategi dan konsep pengambilan keputusan itu diambil. Kan di situ ada beberapa pandangan juga saya sampaikan kepada Bapak Bupati Pati
Yang intinya kita harus tenang dan jangan gaduh. Saya ingat sekali nasihat beliau adalah tenang, jangan gaduh. Istri Anda atau pasangan Anda sudah tidak senang kepada Anda, maka dengan berat hati beliau mengambil keputusan untuk menganunsesi permintaan gugat cerai tersebut. Dan untuk ini saya memperkenalkan beberapa konsep yang saya sampaikan, yang saya siapkan, yaitu di dalam hal mana pertama saya memberikan pandangan ini bukan untuk non-profit atau bukan untuk konsep pengambilan keputusan yang dipakai di dalam organisasi biasa, tetapi ini hanya kita pinjamkan untuk kita sampaikan sebagai organisasi non-profit dengan dedikasi seperlunya sesuai dengan sifat dan hakikat daripada jenis organisasi yang saya sampaikan. Ini hanya pandangan karena kita sama-sama organisasi non-profit dan situ adalah organisasi sosial, pemerintahan juga organisasi hukum, sehingga saya berharap alternatif solusi yang saya sampaikan ini didengarkan oleh para pejabat atau pemegang kendali eksekutif dan stakeholder di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo. Saya sampaikan bahwa cara-cara yang dipakai selama ini oleh pejabat Dinas Pendidikan yaitu cara menolak, merusak data dan mengalihkan isu, fakta, opini, tidak jarang dipakai menyelesaikan konflik. Sehingga cara-cara yang seperti itu saya katakan adalah licik dan curang dan kurang fair di dalam upaya yang terbuka dan mengingat merusak kredibilitas seseorang dalam hal ini saya, sehingga kita tidak mampu menyelesaikan masalah secara objektif dan rasional. Kami juga berharap beberapa pihak kita ajak untuk tenang, sama-sama laki-laki untuk mencari bagaimana cara bertahan untuk beberapa waktu. Dan kita tidak bertanya, jangan lagi lari dari kesulitan, dan Tuhan tidak akan gagal untuk datang memberi bantuan pertolongan kepada kita, memberikan senyum yang paling hangat. Bagaimana kita menyelesaikan solusi, bukan sebaliknya, harusnya kita berani mengakui beberapa kesalahan dan mengajak orang lain untuk mengakui kesalahan itu. Apabila diskursus di dalam diskursus kita menghangat atau memanas, kita jangan menghindar dari lari dari tanggung jawab dan jangan melemparnya pada orang lain. Dan pada kesimpulannya adalah nanti keliru di dalam memberikan pendapat dan argumen secara mendetail atau secara dini. Saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya mendedikasikan etika dan rasional secara tepat dan tanggung jawab, di mana pertanyaan saya secara bulat-bulat bukan merupakan blunder. Saya hanya ingin kejujuran saja semua pihak. Yang sudah saya tuliskan selama ini saya kirimkan kepada Pak Soeharto, Bu Sundari Suci, dan kepada orang-orang yang bisa memikirkan atau sesepuh di Dinas Pendidikan Tambaromo, yang saya tuliskan semua kepada semua pihak. Bukan berarti kami menghujat, hanya beberapa butir-butir yang seharusnya dipikirkan dan dibaca secara teliti, disepakati, dibuat sebuah acara terperinci, kapan, apa, dan bagaimana, dan caranya bagaimana kita membicarakan hal itu agar ada resolusi. Sementara semakin waktu semakin lama, tidak ada upaya penyelesaian dan domisioner, saya meminta agar ada rasionalisasi spesifik dan semakin langsung kita berkomunikasi. Itu artinya kita harusnya melakukan semakin banyak pertemuan. Ya, kita semakin banyak pertemuan, saling mengenal, saling memahami, dan semakin memungkinkan agar konflik itu diselesaikan secara kekeluargaan dan wajar dengan resolusi, tidak ada permasalahan apa-apa, tidak melakukan prejudis atau abuse of powers atau overmach sebagaimana selama ini dilakukan oleh beberapa pihak. Kami tahu peraturan dan aturan perundang-undangan termasuk hukum,
sehingga seharusnya para pihak ini konsisten di dalam memegang kendali dan kondite, termasuk bersikap wajar kepada kami, tidak mendiskreditkan sepihak satu atau yang lain. Sebagai eksekutif harusnya bisa memimpin organisasi itu secara kondusif untuk menyelamatkan semangat kerja, semangat kinerja, dan kepercayaan masyarakat, serta komitmen integritas di dalam memberikan pelayanan publik dalam hal menyampaikan komunikasi secara transparan dan produktif. Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, bahwa kita tahu kasus saudara Iwiwi ini pada intinya adalah hanya pengaturan saja, di mana Iwiwi ini kasus awalnya adalah menggelapkan uang desa, termasuk uang keluarga, bondo desa, senilai tertentu yang dilarikan, sehingga Iwiwi ini melakukan penutupan kasus ini dengan cara lainnya, yaitu memfitnahkan. Dan apa yang dilakukan Iwiwi ini sudah diketahui semua pihak, termasuk kepolisian, dan bukan kasus biasa, tetapi sudah menjadi lidik kasus kriminal kejahatan murni. Dan beberapa hal yang harus diketahui bahwa bapak-bapak ini jika membackingi atau menutupi kasus ini bisa keseret-seret di dalam kasus ini, dan saya tidak mau itu, karena saya juga tidak peduli amat, itu adalah hal yang sifatnya pribadi, dan kejadian itu kita sampaikan secara ranahnya di kepolisian, dan kita mendiskusikannya secara transparan dan kredibel dengan cara manajemen. Umpama memang kita punya permasalahan sendiri-sendiri, ada koridornya sendiri, kita bicarakan, dan tidak usah backing-backingan. Tanpa mengurangi rasa hormat, bukan saya menasihati atau menghormati, kita membutuhkan suatu kerjasama tim, ya, untuk upaya penyelesaian dan diskusi yang panjang dalam upaya penelusuran kasus tersebut dan penyelidikan, termasuk penyidikan, yang seharusnya itu adalah tanggung jawab kepolisian, tetapi bagaimanapun kita bisa mengambil alih karena itu kekuasaan kami sebagai suami atau mantan suami, dan Anda sebagai atasan. Tanpa kerjasama tim, saya kira tidak mungkin dan mustahil, ya, kita menyelesaikan kasus ini dan bertahan di dalam cuaca yang mencekam dan remang-remang terus seperti ini. Karena apa? Kita akan kebablasan dan kita akan memunculkan permasalahan baru jika tetap menjaga situasi perang dan saling mencurigai. Ini adalah lari dari permasalahan, dan ini mengganggu kesehatan kita semuanya dalam berorganisasi. Jadi saya hanya memberikan pandangan bagaimana memberikan solusi yang terbaik, dan kita menemani kekasih kita, menemani teman kita, membuat aman orang di lingkungan kita, bagaimana membuat sikap dan etika yang terbaik, norma yang baik, kita cari jalan yang terbaik. Kalau memang ada kekurangan kita koreksi, dan kita bersahabat dengan pengertian persahabatan yang lebih baik dari waktu yang panjang ini, dan resolusi, sehingga kita ini diperlakukan sebagai manusia, tidak ada unsur lainnya. Saya ingin hati kita jembar dan sehat, panjang umur, mendapatkan pengakuan dan tidak saling mendiskreditkan, dan kita menghargai jalannya apa yang dilakukan Indah ini supaya diberkati, dan minta ampun jika salah. Kita sinergikan, misalkan contoh sinergi kerjasama itu adalah satu syaratnya adalah akal sehat, hati kita jernih, menarik, bisa tidur selama bertahun-tahun, tidak ada pemain yang saling ego dan harus saling berbagi tugas, tanggung jawab masing-masing, dan tak perlu kita takut pada sesuatu yang belum ada ketentuannya atau panik. Bagaimanapun kita harus segera membangun sinergi dan membangun komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan kami dari tim kami. Tidak bisa kita tunda-tunda lagi dan mencegah adanya pendistorsian suatu permasalahan dan mengalami retardasi kemunduran, dan membudayakan saling curiga. Dalam hal ini ada dimensi yang luar biasa yang harus diuji, yaitu nilai ukur baik nominal maupun non nominal, ya, material maupun imaterial, yang itu
nilainya mungkin bisa naik, bisa turun, kita naik ukuran ketinggiannya berapa, kita turunnya berapa, kita budayakan adanya umpan balik dan saling menghargai secara cepat sebagai pola hubungan kemanusiaan yang erat, baik itu secara horizontal, kelembagaan maupun personal, termasuk juga vertikal. Dari ada artinya pertemanan, rekan, kolega, dan atasan maupun bawahan secara hierarkis. Saya menghormati kepada Bapak Sarpan waktu itu, saya menghormati Bapak Winarto, juga tim-tim staf semuanya yang mengendalikan diri di dalam upaya penyelesaian kasus oknum guru SD bermasalah, perselingkuhan dengan oknum anggota polisi Polres Pati dan mungkin memiliki kelainan watak mental yang sangat culas dan lain sebagainya. Ini tidak begitu saja dimaafkan, tetapi harus ada sistem yang membackup. Mari kita semuanya, saya ajak, saya menghimbau dan memohon ya, kita minta untuk diajak berkomunikasi. Saya hanya meminta waktu untuk berkomunikasi, untuk diperlakukan secara baik dan manusiawi, tidak disikang-sikang atau disio-sio ya seperti ini. Dan kepada saudara IWW setidaknya mendapatkan sanksi yang tegas, keras maupun terukur, dibina dengan disiplin etika PNS sesuai dengan perundang-undangan, baik yang tidak menimbulkan kecurigaan maupun yang selama ini ditutup-tutupi. Ini kita harusnya membuat suatu aturan baru atau ketetapan baru atau simbol pemikiran baru yang tak perlu menimbulkan keresahan atau kegundahan maupun kegeraman orang-orang atau kekhawatiran, karena saya menyadari bahwa saya lemah dan tidak memiliki apa-apa yang berlebih untuk memanage suatu manajemen atau hanya memberikan masukan kepada manajemen, terutama koordinator Dinas Pendidikan Tambak Romo yang harusnya bisa membangun sinergi, membangun komunikasi, mempertemukan, memediasikan, mengkomunikasikan ya sebagai stabilisator atau dinamisator dan mediator kepercayaan masyarakat dan membangun kepercayaan pada diri sendiri serta bawahannya, dan kepercayaan itu akan melebar atau menjalar ke kelompok-kelompok yang harusnya hari ini dilipat gandakan dan digalakkan. Himbauan saya adalah mari kita berbagi, bukan untuk kita saling mencaci dan memisahkan antara yang sukses dan yang gagal, antara keluarga dan keluarga. Yang sudah ya sudah. Kalau memang itu permintaan Anda adalah suatu perceraian perdata sudah selesai, maka unsur-unsur lainnya mari kita bahas. Yang intinya adalah, kuncinya kita adalah membenahi manajemen ke dalam ya. Kalau memang di dinas pendidikan itu ada sesuatu friksi, silakan friksi opsi diselesaikan internal. Saya tidak ikut-ikut, itu adalah organisasi. Paling tidak saya minta kesempatan untuk didengarkan bagaimana kemungkinan penyelesaian dan mutilasi atau penyelesaian kasus ini segera diselesaikan, tidak dipertahankan, tidak ada unsur-unsur lainnya sehingga saya gagal di dalam menerobos sebuah komunikasi. Dan salah persepsi dinas pendidikan ini, salah persepsi kepada saya ini, atas hal ini, bahwa diakui mungkin di tiap langkah dan data ini mempengaruhi setiap keputusan strategis yang diambil oleh dinas. Maka itu faktor-faktor yang saya sampaikan dan unsur-unsur itu saya sampaikan sebagai dengar pendapat. Dalam hal ini saya sampaikan, tunjuk muka, dijawab sebagaimana jawaban itu, di screen. Jangan sampai dinas salah di dalam mencocokkan, menggabungkan suatu peristiwa, mengindikasikan salah satu argumen, informasi yang salah, dan mengakomodasi pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan permasalahannya, yang mengakibatkan salah persepsi itu sendiri dan berdampak fatal. Ini adalah kesalahan besar yang selama ini kita lakukan, sehingga keputusan di Dinas Pendidikan saya mengatakan prematur dan salah di dalam menghubungkan, ya gagal di dalam menjalankan fungsi atau maladministrasi, salah dalam menciptakan antara situasi di mana yang satu dan situasi di mana yang lain merupakan satu akomodasi keseluruhan organisasi,
yang itu kita harusnya berpikir dan bersentuhan sifatnya pribadi. Jadi harusnya turun bawah dan kita selami dulu permasalahan, kita gelar baru kita rangkai. Jadi bangunan hukum atau konstruksi manajemen itu kita bangun dulu sebelum membuat keputusan yang sifatnya strategik dan organisasi, bukan pribadi. Maka bahwa scanning lingkungan tersebut ini harusnya dibangun lebih dulu karena ada faktor yang secara strategik menciptakan peluang dan ancaman, tantangan, terutama dalam menghadapi teknologi 4.0 ini ya, yang itu tentu tetap harus mempertahankan kode etik dan cara-cara dalam situasi tertentu dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Maka saat-saat seperti ini melampaui daya kemampuan manusiawi dan sumber daya yang tersedia, maka kembali harus ke kekuatan organisasi yang selalu berada di dalam posisi yang lemah, dalam hal ini renta dan terlalu subjektif. Maka kami menghadapi kesulitan, tantangan bagaimana mengejar peluang dan kesempatan ini untuk kami sampaikan. Diakui maupun tidak bahwa setiap data yang kami dapatkan juga dinas untuk membuat keputusan ini sangat mempengaruhi tiap keputusan yang diambil di dalam hubungannya dalam upaya resolusi penyelesaian yang dilakukan oleh IWW berkaitan dengan malapetaka organisasi di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambarongo. Bukan kami mengubek-ubek, tetapi saya selama ini tetap memancing diam dan menunggu bagaimana apakah ada reaksi atau tidak. Tidak mungkin saya harus mencari lele di kubangan atau saya harus mengubek-ubek air yang sudah keruh. Jadi tidak mungkin air itu tenang karena memang mengalir terus permasalahan. Tidak sederhana antara tugas kewajiban sebagai pejabat dan identifikasi masalah evaluasi di lingkungan pejabat, instansi yang saya hormati dan saya harus menghormati mekanisme kinerja di kantor. Maka saya serahkan sepenuhnya itu kepada kantor stakeholder, di mana Ibu Sukawati juga sudah menjanjikan bahwa memang ada HA itu dan berbagai sumber kemasukan termasuk data juga sudah kami analisa dan kami melaporkan, menyampaikan, meminta, memohon secara periodik sesuai kalender dan informasi itu dekat ampuh di dalam menelusuri lingkungan yang kecil yang kuncinya adalah informasi dan kita tidak boleh melakukan meninggalkan mengabaikan scanning information. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira setiap orang menghendaki adanya suatu kenyamanan, keamanan, dan tidak ada gangguan. Tetapi kenyataannya sudah terjadi seperti itu, maka peluang untuk meningkatkan perbaikan di situ tentu menjadi tantangan. Ya, dan tidak ada seseorang pun yang kalangan tertentu, badan atau perwakilan atau pemerintahan itu terganggu oleh satu atau dua orang permasalahan tanpa menganalisa dan mengevaluasi sehingga dalam proses pengambilan keputusan itu menjadi rumit. Maka saya juga menghormati pengelola organisasi ini, bagaimanapun saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri sehingga saya meminta dan memohon beberapa hal-hal yang menjadi pertimbangan, yaitu mari kita bersama-sama ya, bersama-sama untuk bagaimana menguraikan dan mengurai permasalahan ini dengan secara rencana matang. Apakah keputusan-keputusan strategik yang sudah disampaikan itu ada akibatnya dan ada manfaatnya, dan siapa yang membuat keputusan, siapa yang harus mengambil tanggung jawab dan merumuskan bagaimana nanti membuatnya dan bagaimana mengimplementasikannya di dalam organisasi instansi ini sehingga ini tidak akan mispersepsi atau menjadi organisasi yang tidak ada gunanya. Dan bagaimanapun konsep strategi yang saya tawarkan itu sudah tepat di dalam menerapkan dalam organisasi, yaitu untuk memenuhi animo masyarakat dan memenuhi harapan hukum, ya, maka kami meminta sesuatu dipertimbangkan secara matang dan tidak tergesa-gesa. Walaupun memang sudah terjadi bertahun-tahun dan kelihatannya matang, di situ ada unsur-unsur emosional dan tendensius yang itu sangat
merugikan kami. Demikian harapan kami kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Bapak Bupati Pati, Bapak BKD, Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pembantu ya, Kabupaten Pati, Pembantu 1, dan Bakorwil maupun Kesbangpol juga Satpol PP. Semuanya Bapak Kapolres Pati, Bapak Kajari Kabupaten Pati, bahwa di sini ada kesalahan konten itu dalam manajemen. Tentu kalau di situ ada unsur korupsi atau maladministrasi atau penyelewengan, maka kita tingkatkan dan kita naikkan sama-sama ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dulu, kita diskusikan. Kalau memang tidak, kita naikkan ke PKD atau Inspektorat. Kalau memang itu permasalahan itu krusial, maka ya tidak kita menaikkan ke meja hijau di TUN maupun dan penyelesaian lainnya. Kami cuma menawarkan diskusi dan menawarkan suatu solusi saja agar Dinas Pendidikan mengawal permasalahan ini, memberikan solusi dan pandangan bagaimana penyelesaian kasus ini sehingga tidak berlarut-larut. Saya Soleh Kuliati, SAG SPD, yaitu korban daripada maladministrasi Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan oknum-oknumnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.